kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya resiko atau konsekuensinya sudah kita pikirkan. Kalau orang itu beramal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau dia beramal buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk. Semua yang kita amalkan di dunia ini akan mendapatkan balasan kelak di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda mau sholat, silakan. Anda tidak sholat pun silakan. Tidak sama sekali merubah derajat Allah. Anda mau bersolawat, silakan. Anda mau tidak suka kepada solawat, silakan. Tidak menggeser derajat Nabi Muhammad. Tapi resikonya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, la tasubbul mauta fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan caci orang yang sudah mati, apalagi mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan mukmin. Dia sudah berusaha untuk beramal berdasarkan kemampuannya. Kalau sudah mati, jangan dicaci. Artinya apa? Sebaik apapun kita, tidak akan luput dari lisan orang lain. Maka saat ini di sisa umur kita, kita sedang berjuang. Untuk apa? Supaya kita mati, yang kita tinggalkan merasa kehilangan. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang masih hidup merasa kehilangan, bersedih, menangis. Yang kita tinggalkan adalah akhlak yang baik. Ketika istri kita ditanya, siapa suamimu? Masya Allah, dulu ketika hidup suami saya akhlaknya baik, saleh, tidak memberikan satu nafkah kepada keluarga terkecuali nafkah yang halal. Ketika anaknya ditanya, siapa bapakmu? Anak tersebut menceritakan bahwasanya saya ketika bangun malam untuk kencing ke kamar mandi, sering saya melihat ayah saya dalam keadaan tahajud. Tidak diceritakan oleh mereka yang kita tinggalkan terkecuali amal-amal yang buruk. Karena sebaik apapun kita, tidak akan luput dari lisan orang lain. Maka sekarang kita sedang berjuang supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang kita tinggalkan bisa mengikuti jejak langkah akhlak kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan, mengkelompokkan apa yang sudah dijelaskan tadi. Mereka termasuk orang-orang yang saleh, mereka termasuk orang-orang yang takwa. Bahkan satu riwayat dijelaskan, jangan makan kecuali makanannya orang yang takwa, dan usahakan makanan yang kita hidangkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa, karena di situ ada keberkahan sendiri. Satu fakta, satu bukti, kemarin beberapa hari diadakan haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau termasuk orang yang takwa, saleh, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Kita sering mengundang orang, terkadang orang yang kita undang tidak datang. Al-Habib Ali tanpa mengundang siapapun datang
dari semua penjuru. Bahkan resiko sudah kita pikirkan.